Kakak kembali lagi bersama kami di Regia Finansia. Kali ini kita akan membahas tentang saham PDPP atau PT Primadaya Pastisindo Tbk. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, ini emiten Pak Agwan, semua rata-rata sudah tahu. Ada direktur utamanya, yaitu Kenny Anggesti, kemudian direktur keuangannya yaitu Chan Yulin. Untuk alamat kantor mereka di Jalan Kemis nomor 84 di Tangerang, Banten ya. Ini di Indonesia, kita lihat gimana dengan kinerjanya. Katanya ini labanya meningkat dan lain-lain, kita lihat dulu. Ini nilainya satuan penuh, tapi benda itu rupiah. Kas dan setelah kas, kalau kita lihat dia meningkat 9 miliaran menjadi 33 miliaran, tetapi investasi jangka pendek berkurang 50 miliaran menjadi 2 miliaran saja. Kita lihat persediaan bahkan menurun 7 miliaran. Total asetnya ternyata dia meningkat kurang lebih sekitar 16 miliaran gitu ya, 15 hingga 16 miliaran. Tapi yang uniknya tadi, kita lihat persediaan berkurang 7 miliaran ya. Nah, 7 miliaran, kita nanti lihat labanya itu gimana. Nah, ini hutang jangka pendek dan lain-lain. Pokoknya total hutang jangka pendeknya dari 42 miliaran menjadi 59 miliaran. Nah, dia mengalami peningkatan yang karena ada utang dividen. Nah, setahu kami memang mereka katanya mau bagi-bagi dividen ya. Kalau tidak salah RP3 ya. RP3 pemegang saham ya, kalau tidak salah ya. Nanti bisa dicek lagi di internet. Untuk total hutangnya lihat 79 miliaran menjadi 91 miliaran ya. Kita lihat di sini untuk yang totalnya. Wah, ini meningkat kurang lebih 11 miliaran. Berarti kalau tidak bagi dividen tadi, bahkan liabilitasnya itu gak gitu tinggi ya. Total ekuitasnya 385 menjadi 389 miliaran, meningkat 4 miliaran gitulah ya. Nah, ini berarti apa? Hutangnya itu meningkat lebih banyak daripada ekuitasnya. Walaupun kalau kita lihat dari perbandingan, ini ekuitasnya masih jauh lebih baik daripada hutangnya. Nah, kita lihat dulu pendapatan bersihnya itu gimana. Pendapatan bersih 213 miliaran menjadi 221 miliaran. Namun, beban pokok pendapatan meningkat sehingga laba kotornya hanya tersisa 37 miliaran dibandingkan dengan tahun lalu 35 miliaran. Bahkan laba usahanya kalau dikurang-kurang ditotalin hanya tersisa 19 miliaran dari 20 miliaran. Nah, ini kita lihat ya. Untuk yang laba periode berjalan menjadi 13 miliaran juga nih, dari 15 miliaran menjadi 13 miliaran. Kalau kita lihat di sini memang ada beberapa yang dia berkurang ya, seperti pendapatan keuangan dan lain-lain. Bahkan kalau kita lihat tadi dia beban napanya itu meningkat beban umum kalau tidak salah. Nah, labanya itu sekarang menjadi 13 miliaran. Kemudian persediaannya tadi berkurang 7 miliaran. Berarti kalau tadi persediaannya itu sama, kalau sama berarti kemungkinan labanya itu bisa 13 kurang 7 miliaran, berarti hanya tersisa 6 miliaran. Berarti penurunan dari 15 miliaran yang tahun lalu. Nah, itu kalau kita anggap dikurangin dengan persediaan gitu-gitulah ya. Itu jadi kita semua perlu lihat dari sektornya dan lain-lain. Dari semua faktor, ini pembayaran kas kepada pemasok kita lihat 165 miliaran menjadi 166 miliaran. Nah, ini agak sedikit meningkat nih pembayaran kepada pemasok. Oke, cukup bagus. Nah, tetapi kalau ada yang bilang labanya melonjak cukup pesat katanya kayak gitu dan lain-lain, itu berarti gak gitu apa ya. Nah, kita perlu melakukan riset sendiri gitu-gitu. Dewan Komisaris ini ada direksi disebutkan juga tadi. Nah, jadi sebelum kita mencerna sebuah berita, kita perlu melakukan riset terlebih dahulu. Jangan langsung percaya. Begitu juga dengan apa yang kami katakan. Jadi lihat langsung laporan keuangannya, jadi bisa tahu apakah benar atau salah, tergantung pandangan masing-masing dan pelajari gitu lah ya. Nah, ini kita lihat ini ada utang usaha. Ini kasnya ini kayak kelewatan nih. Kita lihat dulu ya yang kasnya itu gimana. Walaupun tadi kalau kita lihat depositonya itu investasi jangka pendeknya itu kayak biasanya dalam bentuk deposito. Nanti kita lihat. Ini kasnya kita lihat 153 jutaan menjadi 144 jutaan. Jadi dia berkurang, kas di bank dia berkurang juga. Nah, ini deposito berjangka. Wah, ini ternyata ada deposito berjangka yang Bank Pan nih, dari 700-an juta menjadi 30 miliaran. Nah, berarti yang di atas tadi investasi jangka pendek kemungkinan bukan deposito juga, ataupun dia terpisah ya. Kan ada juga deposito yang dia ditahan dan lain-lain, jadi ada pembagiannya. Kalau kita lihat di sini dia meningkat ya, dimana kasnya menurun sedikit, deposito meningkat banyak. Ini ada ini dia investasi jangka pendek. Ini pada Bank Pan sebesar 2 miliaran dan 50 miliaran.
dan jangka waktu penempatan 3-6 bulan dengan suku bunga 4,75%. Nah, berarti tadi itu kan kita lihat cuma berapa miliaran ya, cuma 2 miliaran ya, berarti tadi ada juga yang 30 miliaran. Tapi kalau kita lihat di sini, ini 4,75% kalau dibandingkan dengan beberapa bunga ini kayaknya agak sedang lah ya, karena ada yang lebih tinggi juga. Ini udah sama pelanggan, kita lihat PT Tirta Investama dan lain-lain. Pokoknya ini PT Tirta ini meningkat cukup pesat, 9 miliaran menjadi 24 miliaran. Kemudian PT Polipakindo Utama kemarin nggak ada, sekarang ada. Lalu di sini bersihnya piutangnya dari 37 miliaran menjadi 54 miliaran. Nah, ini kita lihat ini piutangnya itu gimana. Oh, ternyata ini kayak cash flow-nya semakin lama semakin bagus ya ini ya. Dari 1 miliaran yang lebih dari 90 hari atau 3 bulan, sekarang hanya tersisa 800-an miliaran saja. Nah, kita lihat bahkan yang belum jatuh tempo dia pun meningkat ya. Ini cukup bagus untuk cash flow-nya. Persediaan seperti yang kita katakan tadi. Nah, bahan baku berkurang cukup drastis. Mengapa kami katakan tidak bisa dilihat dari laba bersih aja? Mengapa? Karena bahan baku bagaimanapun tetap harus dibeli juga ke depannya. Nah, ini dari 65 miliaran menjadi 50 miliaran. Ini kemudian ada barang dalam proses dan lain-lain. Nah, ini kita lihat di sini. Ini ada uang muka dan biaya dibayar di muka. Nah, ini kita perkecil dulu. Piutang usaha berarti tadi cash flow-nya ini cukup bagus. Kemudian persediaannya dia berkurang sekitar 7 miliaran ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ada beberapa yang meningkat, ada beberapa yang berkurang. Tetapi memang menurut kami bahan baku yang berkurang itu tetap bagaimanapun harus dibeli lagi apabila penjualan kedepannya pun meningkat. Nah, itu jadi dia bisa ada perbandingan kayak gitulah ya. Ini tadi aset tetap. Ini utang bank jangka pendek kalau kita lihat di sini. Ini Bank Pan meningkat ya. Ini Bank Pan meningkat, tapi kalau kita lihat tadi depositnya meningkat ya. Berarti gak gitu apa sih? Ini tadi masih kecil juga. Ini utang usaha kita lihat. Ada PT Marubeni Indonesia dari 2 miliaran menjadi 3 miliaran. Kemudian Aqua dia juga menurun. Aqua Golden Mississippi Nimbo Haitai Plastik. Oh, panjang nih ya namanya. Berdasarkan umur, jika kita lihat ini tadi piutangnya ini bagus. Kemudian ini hutangnya ini tampaknya cukup bagus ya ini ya. Bahkan lebih bagus lagi. Kemarin lebih dari 13 sekitar 1 miliar, sekarang hanya tersisa 300-an juta. Tetapi perlu kami tekankan bahwa kita gak bisa lihat dari sini aja. Karena mengapa? Ada beberapa perusahaan yang dia meletakkan cadangan penurunan nilai piutang. Artinya apa? Banyak orang ada utang kepada kita. Nah, kita anggap itu memang udah gak bisa tertagih. Banyak orangnya udah kabur atau udah tutup. Nah, kita anggap memang kita rugi. Dia letakkan di beban. Nah, jadi ibaratnya seolah-olah utangnya itu menjadi gak ada, padahal sebenarnya kita rugi. Jadi kita perlu teliti ketika membaca laporan keuangan. Modal saham kita lihat ada Tirto Anggesti, Lim King Guan dan lain-lain ada. Nah, ini tapi dia udah ada beberapa orang baru ya di sini. Top manajemennya baru, kepemilikan saham baru. Ada Sun Yishume, ada Li Biteng dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini memang ada beberapa penambahan ya. Sai Meichun dari dulu ada, tapi untuk Sai Meichun sama Lim King Guan kayak dia agak sedikit berkurang ya nih untuk kepemilikan sahamnya. Nah, untuk Tirto Anggesti dia masih sama, sekitar 40% kalau tidak salah tadi. Nah, ini kita lihat ada berdasarkan berapa umur pemegang saham dan lain-lain. Ini pengelolaan modal, tambahan modal di setor. Wah, ini saya dividen saham otomatis masuk yang punya yang punya saham ini ya. Pendapatan bersih kalau kita lihat di sini, ini mereka ada pendapatan baru, sumber pendapatan baru. Ada gelas termo. Nah, ini tahu gak gelas termo itu yang gimana? Kemudian ada preform lagi. Kemudian ini untuk beberapa dia ada meningkat, ada yang berkurang. Kalau kita lihat galon meningkat ya, berarti kemungkinan besar penjualan galon air itu sedang meningkat ataupun galon itu sedang meningkat. Kemudian ini makanya mereka melakukan ini kan industri kayak untuk kemasan gitu ya, kemasan plastik, kemasan galon banyak yang butuh, makanya ini meningkat. Botol menurunnya, jirigen meningkat. Nah, ini memang jirigen menurut kami ya agak sedikit main penurunan seharusnya. Mengapa? Karena jirigen itu kan
agak jarang yang digunakan untuk kehidupan masyarakat ya. Kebanyakan digunakan untuk yang kehidupan industri. Nah, jadi mungkin mereka hemat-hemat gimana gitu. Jadi kayak gitu. Banyak untuk penjualannya. Beban pokok pendapatan kita lihat pembeliannya ini paling nampak nih yang di pembelian nih. Untuk beban pokok pendapatan kita lihat berkurang dari tahun lalu 125 miliar menjadi 114 miliar. Berarti kan dia berkurang ya. Nah, berarti dia berkurang. Jadi kita perlu lihat semuanya. Ini upah langsung distri. Pengirian dan penyusutan aset tetap 8 miliaran menjadi 10 miliaran. Nah, ini yang kita lihat. Yang kita apa ya? Ini penyusutan aset Aguna pun menurutnya ini dianggap beban juga ya. Dianggap penyusutan. Memang menurut kami ya, mungkin ada beberapa yang bertanya, mengapa aset total itu bisa mengalami penyusutan? Dia ibaratnya kayak mesin gitu ya. Mesin kalau gak dipakai lagi, itu susut, gitu-gitu. Kan dia ada masa pemakainya dan lain-lain. Ini ada legal dan izin. Oh, ini untuk sewa meningkat 58 juta menjadi 250 jutaan. Keamanan dan kebersihan dan lain-lain. Kemudian untuk yang sumbangan menurun sedikit. 146 miliaran sekarang menjadi 106 miliaran. Berarti dia kurang sedikit. Nah, ini cadangan penurunan piutang usaha. Kita lihat tadi. Berarti ada juga ya. Nah, ini memang jadi semua perusahaan itu kalau kita mau lihat secara rinci sebelum membeli saham, kita perlu lihat apa kekurangannya ya. Oke, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih, saya investasi.